Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. Jawabannya adalah jenis-jenis jangkrik dan kuda. Yang pertama itu saya menggunakan jangkrik kalung. Ciri-cirinya itu besar dan disukai oleh ternak. Dan masa panennya itu cepat, sekitar 25-30 hari. Untuk pakan burung dan reptil. Untuk kuda, menggunakan jenis kuda Saldo Haul, tinggi 110-130 cm. Kuda ini berjenis kuda penarik atau penarik keringat. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan kedua, yaitu pakan untuk ternak jangkrik dan kuda. Yang pertama itu untuk ternak jangkrik. Dari 0 sampai 10 hari, itu menggunakan 11-15% protein, 5% lemak, dan 5% serat kasar. Untuk 10 sampai masa panennya, untuk 10 hari sampai masa panen, menggunakan sayur-sayuran. Untuk kuda itu menggunakan sagu 100 gram. Di dalamnya terdapat 93 kalori, 0,5 protein, dan 0,5 lemak. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang ketiga. Pertanyaan yang ketiga yaitu, pendapat jangkrik bisa didapat dari penjualan jangkrik untuk pakan burung, pakan ikan, dan untuk pembuatan tepung jangkrik. Dan penjualan telur jangkrik juga bisa dijual ke peternak lain untuk dikembangbiakan. Untuk pendapatan kuda itu bisa didapat dari ternak kuda muda yang tidak produktif, penjualan ternak kuda yang produktif untuk pacuan, dan penjualan ternak apkir bisa dijual untuk dikonsumsi. Di sini saya akan menjawab pertanyaan keempat, yaitu manajemen pada ternak kuda dan jangkrik itu yang harus diperbaiki yaitu dari segi manajemen perkandangannya. Yang mana manajemen perkandangannya itu harus lebih ditingkatkan agar peternakan lebih efisien untuk perkembangan jangkrik dan perkembangan ternak kuda. Di sini saya akan menjawab pertanyaan yang kelima, yaitu agar ternak itu lebih terawasi jika ternak tersebut sakit dan penyebaran penyakit menjadi sangat minim atau lebih sedikit. Di sini saya akan menjawab pertanyaan keenam. Judul yang pertama itu untuk judul kuda itu dia jurnalnya berjudul Penampilan Ternak Kuda Bendi di Kecamatan Tampaso, Kabupaten Minahasa. Dari sumber jurnal Zootek. Yang kedua itu untuk judul jurnal jangkriknya itu ialah Pertumbuhan Jangkrik Hitam dengan Pemberian Pakan Daun Sawi. Dari sumber Balering Journal. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan ketujuh. Tujuan dan perlakuan. Untuk tujuan dan perlakuan itu yang pertama saya akan menjelaskan kuda. Untuk kuda, tujuan dari jurnal tersebut dapat kita ketahui penelitian ini dilakukan untuk mengetahui performa atau penampilan kuda bendi. Untuk perlakuannya, mengambil analisis data fisik dan non-fisik dari kuda bendi. Untuk jangkrik, dapat kita ketahui bahwa di dalam penelitian tersebut dapat dilakukan untuk mengetahui berat badan jangkrik hitam ketika kita beri makan sawi. Untuk perlakuannya ialah menggunakan 7 perlakuan dan 3 ulangan, jadi total satuan 21 percobaan. Saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Pertanyaan nomor 8 yaitu adalah hasil dan kesimpulan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dan kesimpulan kuda. Hasilnya dari hasil penelitian diperoleh tinggi badan, lingkar dada, panjang badan, lama penggunaan ternak, dan jumlah makanan yang diberikan. Untuk kesimpulannya ialah dari jurnal tersebut dapat kita simpulkan penampilan ternak kuda bendi cukup baik. Untuk jangkrik, dari hasil penelitian diperoleh pertumbuhan yang signifikan pada jangkrik hitam yang setelah kita beri pakan daun sawi. Untuk kesimpulannya, dari data yang didapat bahwa pertumbuhan jangkrik hitam diberi pakan daun sawi tumbuh sangat cepat dan besar, gemuk, tetapi memiliki kekurangan. Ternak lebih pasif dan badannya tidak
padat. Baiklah, terima kasih. Cukup sekian jawaban yang saya berikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.